Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Tentunya anak-anak sehat selalu ya. Baik, pada pagi hari ini kita bertemu lagi dengan pembelajaran daring. Yaitu Ibu akan membahas materi tema 6 subtema 4. Merawat hewan dan tumbuhan. Bahasa Indonesia. Mengidentifikasi tanda tanya pada kalimat tanya. Perhatikan anak-anak, kalimat untuk menanyakan sesuatu disebut kalimat tanya. Kalimat tanya digunakan untuk mengetahui informasi. Kalimat tanya ditandai dengan tanda tanya di akhir kalimat. Kalimat tersebut harus dibaca dengan intonasi yang tepat. Perhatikan anak-anak contoh percakapan berikut. Tanda tanya berada di akhir kalimat. Selain tanda tanya, kalimat tanya juga memiliki kata tanya. Kata tanya berada di awal kalimat. Ada 6 kata tanya, yaitu 1. Apa? Untuk menanyakan sesuatu. 2. Di mana? Untuk menanyakan tempat. 3. Mengapa? Untuk menanyakan sebab atau alasan. 4. Siapa? Untuk menanyakan orang. 5. Kapan? Untuk menanyakan waktu. 6. Bagaimana? Untuk menanyakan penjelasan. Perhatikan contoh berikut. Adi, kapan kamu menyiram tanaman itu, Beni? Beni, setiap hari sekali, Adi. Menyusun kalimat tanya dari teks. Dalam membuat kalimat tanya, anak-anak perlu menggunakan kata tanya dan tanda tanya. Kalimat tanya dapat dibuat berdasarkan teks. Perhatikan teks berikut. Beni gemar menanam berbagai tanaman. Kemarin, Beni baru saja menanam biji mangga. Beni menanamnya di halaman rumah. Tidak lupa Beni memberinya pupuk. Perhatikan kalimat pertama. Kalimat pertama berbunyi Beni gemar menanam tanaman. Ada satu kata dalam kalimat tersebut yang bisa dijadikan jawaban, yaitu Beni. Jawab Beni. Pertanyaan, siapa yang gemar menanam tanaman? Beni adalah nama orang. Jadi kata tanya yang tepat adalah siapa. Menyusun kalimat tanya dari teks. Perhatikan anak-anak, kalimat tanya menggunakan kata tanya di awalnya. Misalnya, untuk mengetahui informasi suatu benda, anak-anak dapat bertanya menggunakan kata apa. Kalimat tanya juga diakhiri oleh tanda tanya di akhir kalimat. Menjelaskan perbedaan kata tanya, mengapa dan bagaimana. Sedangkan kata tanya bagaimana untuk menanyakan proses. Perhatikan contoh berikut. Kata tanya mengapa. Pertanyaan, mengapa kita harus mencabut rumput liar di sekitar tanaman yang kita tanam? Jawaban, karena rumput menyerap air dan makanan dari tanah sehingga menghambat pertumbuhan tanaman lain. Kata tanya bagaimana? Pertanyaan,
Bagaimana cara merawat tanaman yang benar? Jawaban, kamu harus menyiramnya dengan rutin, memberi pupuk, dan merapikan dedaunannya. Menulis percakapan menggunakan kalimat tanya. Kalimat tanya dapat digunakan dalam sebuah percakapan. Untuk membuatnya, kamu perlu menentukan tema terlebih dahulu. Setelah itu, buatlah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Ingat, kata tanya memiliki fungsinya masing-masing. Baik, anak-anak, kita lanjutkan mata pelajaran matematika. Membandingkan berat benda. Untuk membandingkan berat benda, kita harus memperhatikan satuan berat yang digunakan. Jika satuannya telah sama, maka kita langsung dapat membandingkannya. Jika satuannya berbeda, maka kita harus menyamakannya terlebih dahulu. Perhatikan kesetaraan satuan berat berikut. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. 1 kilogram sama dengan 10 hektogram. 1 hektogram sama dengan 100 gram. Membandingkan berat benda. Dua benda yang dihitung beratnya biasanya menunjukkan hasil yang berbeda. Untuk dapat mengetahui perbedaan tersebut, ubahlah dan samakan satuan berat benda. Satuan berat benda dapat berupa kilogram disingkat kg, hektogram disingkat hg, gram disingkat g. Membandingkan berat dua kelompok benda. Anak-anak perhatikan, untuk membandingkan berat dua kelompok benda, kita perlu menjumlahkan berat benda pada masing-masing kelompok terlebih dahulu. Selanjutnya, kita samakan satuan berat yang digunakan. Yang anak-anak perhatikan contoh berikut. Berat duku pada kelompok A. 20 hektogram ditambah 20 hektogram. Sama dengan 40 hektogram. Sama dengan 4 kilogram. Berat duku pada kelompok B. 1 kilogram ditambah 1 kilogram ditambah 1 kilogram sama dengan 3 kilogram. Jadi, duku pada kelompok A lebih berat dari duku kelompok B. Membandingkan berat dua kelompok benda. Anak-anak perhatikan, untuk membandingkan berat dua kelompok benda yang berbeda, kita perlu menjumlahkan terlebih dahulu berat benda yang sekelompok. Kita juga perlu menyamakan satuan berat yang digunakan. Baik, anak-anak, kita lanjutkan mata pelajaran PPKN. Menyebutkan aturan merawat tanaman di sekolah. Ada berbagai jenis tanaman di sekitar kita. Misalnya di sekolah, tanaman tersebut harus kita rawat. Aturan dalam merawat tanaman. Perhatikan anak-anak. Menyiram tanaman secara rutin, memberi pupuk secara teratur, memotong daun yang terkena hama, meletakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari. Menjelaskan tata tertib di sekolah. Tata tertib sekolah merupakan aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua warga sekolah. Berikut contoh tata tertib yang ada di sekolah. 1. Siswa memakai seragam sekolah sesuai jadwal yang ditentukan. 2. Siswa datang ke sekolah sebelum bel berbunyi. 3. Setiap hari Senin, siswa wajib mengikuti upacara bendera. 4. Semua warga sekolah
wajib memelihara dan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Mempelajari manfaat aturan di sekolah. Adanya aturan membuat semua kegiatan berjalan dengan baik dan lancar. Manfaat yang didapatkan dengan adanya aturan adalah hidup kita menjadi disiplin. Baik anak-anak, kita lanjutkan mata pelajaran SBDP. Menghias kotak tisu. Perhatikan anak-anak, Komang dan Lani akan membuat hiasan. Mereka menggunakan bahan buatan. Bahan buatan dapat berupa kemasan makanan, kardus, atau kain perca. Mengidentifikasi bahan buatan untuk membuat karya. Sebuah karya dapat dibuat dari bahan buatan. Berikut contoh karya dari bahan buatan. Burung yang terbuat dari kertas. Tas anyaman yang terbuat dari plastik kemasan makanan. Tas rajut yang terbuat dari benang wol. Mengidentifikasi bahan buatan untuk membuat karya. Kertas dapat dibuat karya hiasan menggunakan teknik quilling. Quilling merupakan seni menggulung kertas yang dibuat menyerupai hewan atau tumbuhan. Demikian penjelasan dari Ibu hari ini. Anak-anak tadi telah mendengarkan, semoga anak-anak dapat memahaminya. Sekarang Ibu akan memberikan tugas. Tugas bahasa Indonesia. Tugas matematika. Tugas PPKN. Anak-anak, apabila sudah selesai, tugasnya langsung difotokan, langsung dikirim ke Ibu Ella. Paling telat tugas dari Ibu Ella dikirim pada hari Jumat pukul 12. Untuk tugas SBDP, anak-anak membuat karya seni vas bunga dari bahan bekas. Untuk langkah pengerjaan, buka buku tematik kelas 2 tema 6. Ayo berkreasi halaman 162 sampai dengan halaman 164. Untuk semua hasilnya difotokan dan dikirimkan melalui WA. Untuk hasilnya disimpan, jangan dibuang. Baik anak-anak, sekian pembelajaran dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, selamat belajar, Tuhan memberkati. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa.